apa ya? Tapi kita berdoa bersama-sama. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa dimulai. Selesai. Salam kepada Bu Guru. Yel-yel norma. Masih ingat? Yel-yel normanya biar kita lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi. Mari kita menyuarakan yel-yel norma. 1, 2, 3. Hari Tuhan keempat, agama kesusilaan, kesopanan dan juga hukum. Ayo kita taati. Siapa yang melanggar, akan kena hukuman.
mengenai satu arti penting norma, dan yang kedua adalah upaya-upaya dalam mewujudkan keadilan. Nah, diharapkan kalau kalian mempelajari materi ini dengan baik, kalian bisa mengambil manfaat dari materi itu, ya. Kemudian saya sudah membagikan link materi ya di grup. Sudah di-download belum? Sudah. Coba mana ya? Mana ini ya? Yo, sudah saya bagikan link materi ajar atau bahan ajar kita hari ini mengenai arti penting norma, ya. Itu selain buku paket yang kita pakai, kita juga harus mendapatkan informasi dari sumber yang lain, ya. Kompetensi inti yang harus kalian capai di sini ada 4. Untuk KI1 adalah sikap spiritual, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dalam hubungan sosial dan alam dalam melakukan pergaulan dan keberadaannya. Untuk KI3 yaitu pengetahuan, memahami pengetahuan faktual, prosedural, konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan yang KI4 adalah keterampilannya mencoba mengolah, menyaji dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Itu kompetensi intinya. Kemudian kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya ada 4. Yang pertama, menghargai norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dengan itu sebagai anugerah dan kemahiran. Ini adalah sikap spiritualnya. Kompetensi dasar yang kedua yaitu mematuhi norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Ini adalah kompetensi dasar dari sikap sosialnya. Kemudian dari pengetahuannya, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dan yang terakhir adalah mengkampanyekan perilaku sesuai norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, dari sikap spiritualnya, kalian harus bisa menunjukkan sikap syukur atas keberadaan norma dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan benar. Untuk sikap sosialnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, santun, dan percaya diri sesuai norma-norma yang berlaku. Untuk pengetahuannya, kalian harus bisa menganalisis arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, yaitu menelaah pentingnya norma dan merinci upaya-upaya dalam mewujudkan keadilan. Untuk keterampilannya, kalian harus bisa menyajikan hasil analisis pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. KKM-nya berapa? 70 ya. Jadi sudah ditentukan bahwa KKM kita untuk materi ini adalah 70. Nah, pada pagi hari ini metode pembelajaran yang akan kita pakai adalah STAT. Apa itu STAT? Student Teach Achievement Division, yaitu atau bahasa gampangnya adalah kerja tim, ya. Jadi nanti kalian berkelompok. Ini karena siswanya berkurang, jadi mungkin sekitar 3 orang nanti ya, satu kelompok 3 orang berdiskusi untuk memecahkan soal yang sudah saya siapkan. Siap ya? Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya adalah yang pertama, yaitu nanti saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Kemudian saya memberikan materi sedikit mengenai arti penting norma dan upaya-upaya dalam mewujudkan keadilan. Setelah itu nanti kita berkelompok. Berkelompoknya nanti heterogen ya, jadi tidak usah pilih-pilih, kita campurkan laki-laki atau perempuan. Kemudian tidak memandang apapun, pokoknya nanti dicampur, satu kelompoknya 3 orang. Kemudian setelah diskusi, presentasi seperti biasa, kemudian di akhir pembelajaran nanti saya mengadakan kuis, yaitu tanya jawab. Setiap orang nanti akan mendapatkan pertanyaan sebagai bahan evaluasi ya. Kemudian nanti ada penghargaan juga untuk kelompok yang terbaik. Siapkan buku tulis, catatan, pulpennya. Ini nanti kalian mengamati video materi mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Jika ada materi-materi
materi yang kalian anggap penting, silakan langsung dicatat. Ya? Nah, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, dibuatlah peraturan-peraturan atau disebut juga dengan norma. Nah, fungsi aturan dalam masyarakat yang pertama adalah sebagai pedoman dalam bertindak laku. Maksudnya, norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Sedangkan maksud dari menjaga kerukunan masyarakat yaitu norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Yang ketiga adalah sistem pengendalian sosial. Nah, maksud dari sistem pengendalian sosial, tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Ya. Dalam kehidupan sosial, pastilah ada norma yang mengatur kehidupan tersebut. Sebagai makhluk sosial, manusia lahir, berkembang, dan meninggal dunia tentunya dalam masyarakat. Jadi tidak mungkin manusia sebagai makhluk sosial, tidak mungkin kita hidup sendiri. Artinya pasti kita memerlukan bantuan dari orang lain. Dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Berdasarkan video ini tadi, apa yang kalian amati? Apa yang kalian dapatkan dari video yang kalian amati tadi? Ada yang tahu? Tunjuk jari. Apa yang kalian amati tadi? Videonya tentang apa? Arti penting norma. Selain itu, selain arti penting norma, fungsi norma. Fungsi norma tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku. Artinya itu norma itu dijadikan pedoman masyarakat dalam berperilaku sehari-hari. Yang kedua, menjaga kerukunan masyarakat. Kalau ada norma, otomatis kan masyarakat menjadi rukun. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Artinya apa? Yang dikendalikan apanya? Sistem pengendalian sosial yang dikendalikan apanya? Apanya yang dikendalikan? Ya. Yang dikendalikan apanya? Tingkah laku. Tingkah laku masyarakat itu dikendalikan oleh aturan atau norma. Selain tentang arti penting norma, apalagi tadi yang dibahas di video tersebut? Tentang fungsi norma hukum apa tadi? 1. Gimana? Ayo dijari jawab. Apa dulu? Fungsi norma hukum 1. Apa dulu? Ayo apa? Menjaga ketertiban. Yang keras tadi. Selain menjaga ketertiban, apa Nisa?
yang keras ngomongnya. Menjaga kerukunan masyarakat boleh. Apalagi adanya norma hukum itu supaya apa? Untuk apa? Mewujudkan keadilan. Apa itu keadilan? Apa rasa keadilan itu? Tadi kan sudah dibahas. Keadilan menurut kamu besar bahasa Indonesia adalah tidak berat sebelah atau tidak boleh sewenang-wenang. Keadilan ada berapa? 3. Itu kalau di video. Kalau kamu buka di materi ajar di link yang saya bagikan itu ada berapa keadilan? 5. 1. Keadilan komutatif. Apalagi Sri? Keadilan distributif, Ya. keadilan legal, Ya. keadilan vegetatif, Ya. keadilan kreatif. Nah, inilah fungsi materi ajar di luar buku paket ya. Jadi melengkapi materi kita hari ini. Keadilan itu ada 5: komutatif, distributif, legal, indikatif, dan protektif. Ya. Di situ sudah ada contoh-contohnya. Contoh-contoh dari keadilan itu. Bagi kelas menjadi 4 kelompok, yaitu menggunakan dar, dir, dur, dor. Kelompok dar nanti berkelompok. Dar yang dapat dir ya sama tulis ya. Siap? Ya. Oke, masih ingat kartu konsentrasi? Konsentrasi. Jadi kelompok dar, dir, dur, dor, dir, dur, dar, dir, Oke, silakan yang dir di sebelah sini. Dir, dar. Ingat tetap menjaga jarak ya. Silakan langsung ke kelompok. Kelompok dir 7 jari. 4 orang. Kelompok dir. Oke 4. Kelompok dur 3. Kelompok dir 4. Nah, sesuai dengan yang ditampilannya, kelompok dir itu mendapatkan artikel A. Jadi di LKPD ini sudah ada 4 artikel yang saya siapkan. Untuk kelompok A itu mendapatkan artikel A, yaitu mengenai kasus antigen palsu. Ya. Nanti masing-masing kelompok ini mendapatkan 1 LKPD. Ya. Dibaca dulu artikelnya. Ini ada artikel kasus hukum yang terjadi di Indonesia. Ya, dibaca dulu, dipahami. Kemudian ada 10 pertanyaan mengenai kasus tadi. Ya, silakan nanti berdiskusi, kemudian dijawab di sini. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Oke. Kelompok D. Kelompok silakan ditulis dulu nama kelompoknya, anggotanya siapa saja. Kemudian kelasnya kelas 7. Untuk artikel kelompok A itu mengenai antigen palsu. Linknya sudah saya bagikan di grup ya. Kamu bisa membuka langsung sekarang di HP kamu. Di grup kita sudah saya bagikan link kasusnya, atau di LKPD juga ada mengenai kasus antigen palsu. Untuk kelompok B mengenai kasus bullying, kasus pembulian yang dialami oleh seorang anak SD. Linknya di situ sudah ada di grup WA kita sudah ada. Untuk kelompok C itu mendapatkan kasus, masih ingat nggak kasus yang seorang anak meninggal karena makan sate? Masih. Yang itu sebenarnya paket itu untuk seseorang, tapi karena yang penerimanya itu nggak mau, akhirnya dibawa pulang sama tukang gojek ya. Di rumah malah dimakan sama anaknya, akhirnya anaknya itu meninggal dunia. Itu ya. Judulnya adalah mengirim takjil maut. Kemudian kelompok D itu mendapatkan kasus yang baru-baru ini terjadi, yaitu 2 anak SD itu mencuri sepeda
sepeda motor di daerah Semarang. Bisa dibaca di LKPD atau mungkin kamu buka langsung linknya di grup ya. Sudah ditulis nama kelompoknya. Silakan, saya kasih waktu 10 menit berdiskusi. Dijawab pertanyaan yang ada di tabel. Nah, kita ada 10 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapa yang melakukan pelanggaran hukum tersebut? Siapa yang melakukan? Kemudian kedua, pihak mana yang dirugikan? Yang ketiga, norma apa saja yang dilanggar? Yang keempat, di lingkungan mana kasus tersebut terjadi? Yang kelima, jelaskan latar belakang terjadinya kasus. Yang keenam, sanksinya apa yang pantas diterima sama si pelaku? Kemudian yang ketujuh, apa dampak dari kasus hukum tersebut? Yang kedelapan, bagaimana peran pemerintah dalam upaya mengatasi kasus? Yang kesembilan, jika kamu berada pada posisi korban, apa yang akan kamu lakukan? Dan yang ke-10 adalah pesan moral yang kamu dapatkan dari kasus tersebut. Oke, silakan berdiskusi. Semua harus aktif dalam berdiskusi, ya, chatting. Saya nilai masing-masing individu nanti bagaimana mereka aktif dalam berdiskusi. Boleh mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik buku paket maupun dari link yang lain. Bisa dibuka di link yang sudah saya bagikan, saya share. Di situ ada materinya terkait dari materi yang kita bahas pada hari ini. Nah, dibaca-baca itu. Benar ya? Tetap jaga jarak ya. Ada kesulitan? Kalau nggaknya ada, sudah dibaca artikelnya? Ini mendapatkan kasus apa? Antigen palsu. Nah, siapa yang melakukan pelanggaran? Apakah PT Kimia Farma? Apakah semuanya yang di Kimia Farma itu bersalah? Ya, dibaca lagi. Baca yang kira-kira siapakah yang bertanggung jawab dari kasus ini? Siapakah yang bersalah? Tapi dibagi boleh, misalnya pertanyaan 1 sampai 5 siapa? 6 sampai 10 siapa? Udah selesai? Ayo, 1 menit lagi ya. Oke, cepat sedikit.
order ya. Silakan kelompoknya Lia, Arsya, Dwi, Jaya, dan Kita. Silakan presentasi. Silakan. Perhatikan yang lain juga mencermati, menyimak dari hasil diskusinya teman kamu. Silakan di sini jaga jarak ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, perhatikan yang lain. Diperhatikan dulu temannya yang sedang presentasi. Ayo, sikap kalian dalam memperhatikan atau menyimak dari presentasi namanya itu juga masuk penilaian ya. Perhatikan ya. Oke, silakan kelompoknya Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok T akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dijelaskan dulu kasusnya, afirmasinya tentang apa? Kasusnya yaitu tentang pencurian di Kota Semarang. Ya. Pertanyaan yang ke-1. Siapa yang melakukan pelanggaran hukum? Jawabannya, 2 bocil di Kota Semarang yang berinisial F dan S. Yang kedua, pihak mana saja yang dirugikan? Jawabannya, orang yang kecurian motor dan orang yang kehilangan motor. Ya, diberikan pada Arsya gantian. Nomor 3. Nomor 3. Pertanyaan norma apa saja yang dilanggar? Jawabannya norma hukum. Pertanyaan keempat, di lingkungan manakah kasus tersebut terjadi? Jawabannya di tempat parkir depan barbershop. Pertanyaan kelima, jelaskan latar belakang terjadi kasus. Jawabannya, 2 bocil yang nekat mencuri sebuah motor di tempat parkir depan barbershop pada Minggu 2021. Ya, terus kita selanjutnya nomor berapa? Nomor dan sanksi apa yang pantas diterima oleh pelaku? Jawaban penjara dihukum dengan pembinaan. Nomor 7. Apa dampak dari kasus hukum tersebut? Jawaban orang yang pencurian motor mengalami kerugian. Nomor 8, bagaimana peran pemerintah dalam upaya mengatasi kasus hukum? Tetap diberikan sanksi agar jerah walaupun di bawah umur. Nomor 9, jika kamu berada pada posisi korban, apa yang kamu lakukan? Melaporkan segera kepada pihak yang berwajib dan selalu hati-hati juga waspada. 10, pesan moral apa yang dapat kita ambil? Orang tua harus mendidik anaknya supaya tidak melakukan hal yang tidak diinginkan seperti mencuri dan bagi kita semua harus hati-hati dan waspada. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok ini? Oke, silakan Sri. Apa tidak lanjut untuk mereka agar tidak melakukan itu lagi? Apa? Coba ulangi Sri. Apa tidak lanjut untuk mereka agar tidak melakukan seperti itu lagi? Nah, tidak lanjutnya menurut kelompok lain gimana supaya tidak terjadi kasus itu lagi ya? Itu kasusnya dua anak kecil yang mencuri sepeda motor. Seharusnya orang tua harus memberikan pembinaan yang tegas supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah itu selain pembinaan dari orang tua supaya tidak terjadi hal seperti itu lagi gimana? Dari segi hukumnya harus bagaimana? Mendapatkan sanksi Sanksi yang bagaimana? yang tegas. Selain pembinaan dari orang tua juga harus sanksinya lebih ditegaskan lagi ya, meskipun anak di bawah umur tapi tetap harus diberi hukuman karena dia mencurinya tidak sekali ini saja. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok ini? Tidak ada? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok D. Kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya yang sudah. Ayo silakan tetap jaga jarak. Kelompoknya Nisa. Dijelaskan
jelaskan dulu secara singkat itu kasusnya tentang apa, gitu ya. Bisa sama Sri ya, dikejar sedikit. Ya silakan. Yang lain memperhatikan. Jika kalian memperhatikan juga masuk dalam penilaian. Oke, silakan. Kasus yang terjadi, kasus Assalamualaikum pembelian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari kelompok DIR akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kasus yang dibahas yaitu kasus pembulian anak SD. deskripsikan secara singkat saja. Kasusnya seperti apa? Kalau siapa yang membuli siapa, terjadi di mana? Terjadi di sekolah yang dibully seorang siswa SD kelas 6, dibully oleh teman sebangkunya. Juga karena kegaduhan biasa antar siswa. Langsung di pertanyaan ini. Pertanyaan nomor 1, siapa yang melakukan pelanggaran hukum? Jawabannya, teman sebangku siswa kelas 6 tersebut. Pertanyaan nomor 2, pihak mana saja yang dirugikan? Jawabannya, anak yang mendapat bullying dan orang tua anak tersebut. Pertanyaan nomor 3, norma apa saja yang dilanggar? Kesusilaan. Pertanyaan nomor 4, di lingkungan manakah kasus tersebut terjadi? Di lingkungan sekolah. Pertanyaan nomor 5, jelaskan latar belakang terjadinya kasus. Jawaban, fisik keluarga yang pas-pasan. Pertanyaan nomor 6, sanksi apa yang pantas diterima oleh pelaku? Jawaban, penyesalan, dikucilkan, mengganti rugi biaya pengobatan ke psikologis. Pertanyaan nomor 7, apa dampak dari kasus hukum tersebut? Dampak bagi pelaku terkena hukuman, dampak bagi korban mengalami gangguan mental, takut atau malas berangkat sekolah. Bagaimana peran pemerintah dalam upaya mengatasi kasus tersebut? Diadakan pendampingan agar tidak terjadi pembulian. 9. Jika kamu berada pada posisi korban, apa yang kamu lakukan? Melaporkan kepada guru. Nomor 10, pesan moral apa yang dapat kita ambil? Kita tidak boleh membuli sesama teman walau fisiknya tidak sempurna atau kekurangan yang pas-pasan. Ada pertanyaan untuk kelompok ini? Silakan dulu. Kenapa rata-rata siswa mengalami pembulian di sekolah? Kenapa? Kira-kira kenapa? Karena siswa biasa menganggap pembulian adalah sebagai candaan. Kalian pernah mengalaminya tidak? Pernah. Pasti rata-rata orang yang membuli itu menganggap itu hanya sekedar bercandaan. Tapi kalian tidak sadar bahwa yang kalian lakukan itu telah menyakiti perasaan orang lain. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok D. Beri tepuk tangan. Kelompok selanjutnya. Maju dulu, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok DUR Akan mempresentasikan paket takjil beracun. Deskripsikan secara singkat dulu kasusnya seperti apa. Kasusnya, pengemudi ojek online mengirimkan paket, tapi penerimanya tidak mau. Akhirnya membawa pulang paket tersebut dan anaknya memakan paket tersebut, ternyata beracun dan akhirnya anaknya meninggal. Pertanyaan nomor 1, siapa yang melakukan pelanggaran hukum? Jawaban, pengirim paket takjil. 2, pihak mana saja yang dirugikan? Jawab, penerima paket takjil. Nomor 3, norma apa saja yang dilanggar? Jawab, norma agama dan norma hukum.
Nomor 4. Di lingkungan manakah kasus tersebut terjadi? Jawab, masyarakat. Nomor 5. Jelaskan latar belakang terjadinya kasus. Jawab, anak kecil meninggal karena memakan takjil yang beracun. Sanksi nomor 6. Sanksi apa yang pantas diterima oleh pelaku? Jawab, dipenjara. Nomor 7. Apa dampak dari kasus hukum tersebut? Dijawab, anak kecil tadi meninggal. Nomor 8. Bagaimana peran pemerintah dalam upaya mengatasi kasus hukum? Jawaban, upaya pemerintah memberikan perlindungan dengan terhadap korban memakan takjil. Nomor 9. Jika kamu berada pada posisi korban, apa yang kamu lakukan? Dijawab, melaporkan ke polisi. Nomor 10. Pesan moral apa yang dapat kita ambil? Dijawab, jangan mengirimkan paket yang beracun. Ada pertanyaan untuk kelompok ini atau mungkin ada tanggapan? Bu, saya mau mengganti. Ya, silakan, Hakim. Sebaiknya kalau ada paket milik seseorang atau milik orang lain, sebaiknya kita jangan mengambil atau mengusir paket tersebut. Bisa saja itu berbahaya. Ya, itu kan kasusnya tahu itu ya, pengirim paket namanya apa? Gojek ya? GoFood, kalau sekarang namanya GoFood. Dia itu mendapatkan layanan untuk mengantarkan paket makanan, ya. Paket makanan itu diberikan kepada si A. Ketika si bapak Gojek GoFoodnya ini datang ke si A tidak mau, karena dia merasa tidak kenal itu yang mengirimkan siapa. Saya tidak mau, hanya paket itu dibawa pulang ke rumah. Pada waktu itu bulan puasa kemarin ya, dibawa ke rumah, digeledah, anaknya kan lihat, ini apa bapak, ini adalah sate. Akhirnya si anaknya kan pengen, yaudah makan aja tidak apa-apa, karena yang harusnya yang mendapatkan paket dia tidak mau, akhirnya dimakan sama anaknya. Ternyata paket itu, sate itu mengandung cyanida beracun, akhirnya anaknya meninggal dunia. Dan ternyata setelah diselidiki pihak kepolisian bahwa si pengirim paket itu adalah seorang wanita yang tujuannya adalah membunuh istri dari seorang polisi kalau tidak salah. Jadi mau membunuh istrinya polisi supaya dia dijadikan istri selanjutnya. Kalau tidak salah dengan seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi atau ada tanggapan lagi? Tidak ada. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok mengenai kasus antigen palsu. Jaga-jaga ya. Sini. Jaga-jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Z akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus antigen palsu. PT Kimia Farma memastikan akan mendukung penyelidikan polisi terkait Singkat saja dok, secara singkat saja. Kasusnya tentang apa gitu? sejumlah oknum pegawai bertentangan dengan standar operating procedure atau SOP perusahaan. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang sangat berat. Jika terbukti bersalah, maka para oknum petugas layanan rapid test itu disebut akan diberikan tindakan tegas dan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku. Diperoleh dari informasi layanan rapid test antigen yang disediakan di salah satu perusahaan farmasi ternama di bandara tersebut, diduga menggunakan peralatan bekas pakai yang didaur ulang. Oke, cukup. Langsung ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, pihak mana saja yang dirugikan? Masyarakat. Pertanyaan ketiga, norma apa saja yang dilanggar norma hukum? Di lingkungan manakah kasus tersebut terjadi? Di lantai Mazanine, Bandara Internasional Kuala Namu. Jelaskan latar belakang terjadinya kasus, bahwa ada oknum di PT Kimia Farma yang memalsukan antigen. Nomor 6. Sanksi apa yang pantas diterima oleh pelaku? Dipenjara. Nomor 7. Apa dampak dari kasus hukum tersebut? Masyarakat mendapatkan tes antigen palsu. Bagaimana peran pemerintah dalam upaya mengatasi kasus hukum? Memberikan hukuman dan denda kepada para oknum
ditimpa dengan perbuatannya agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Nomor 9. Kamu berada pada posisi korban, apa yang kamu lakukan? Melaporkan oknum pegawai tersebut kepada polisi. Nomor 10. Pesan moral apa yang dapat kita ambil? Sebaiknya para oknum pegawai PT Kimia Farma, kita jangan memalsukan tes antigen dan tidak melanggar norma hukum, dan sebaiknya sebagai lembaga yang berwenang harus memperhatikan kegiatan tersebut agar pemalsuan antigen tidak terjadi. Oke, ada pertanyaan? Atau ada tanggapan? Oke, itu aja. Nah, sekarang saya tanya, kasus antigen palsu ini kan terjadi baru-baru ini karena ada pandemi seperti ini. Kira-kira kalau kamu jadi pemerintah, apa yang akan kamu lakukan? Memberikan hukuman yang tegas pada oknum yang melakukan hal tersebut. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok C. Nah, dari kasus-kasus itu tadi, apa sih pesan moral yang bisa kalian dapatkan? Ada kasus pembulian, ada kasus oknum yang melakukan pemalsuan antigen. Apa pesan moralnya? Kita negara hukum ya? Kenapa kok kita Indonesia itu adalah negara hukum, tapi masih terjadi berbagai kasus pelanggaran hukum? Kenapa kira-kira? Kenapa? Kira-kira kenapa? Sampai saat ini masih terjadi tidak pelanggaran-pelanggaran hukum? Masih, kalau kalian lihat di berita, di TV, media online, banyak sekali kasus-kasus yang melanggar hukum. Kenapa? Kenapa kok masih ada kasus-kasus pelanggaran hukum? Padahal kita negara hukum, sudah ada aturannya. Kenapa? Ayo, ada yang tahu? Sri, kira-kira apa Sri? Ya, benar. Pelanggaran atau hukuman yang dirasa kurang tegas. Saya kasih contoh korupsi, ya kan? Orang pejabat yang melakukan korupsi dihukumnya cuma beberapa tahun saja. Seharusnya aturan yang diterapkan pemerintah itu lebih tegas, yang bisa membuat masyarakat itu percaya sama hukum. Ketika dia melakukan korupsi, dia dihukum berat. Artinya dia tidak akan melakukan kesalahan itu lagi, ya, karena dia mendapatkan hukuman yang berat. Apalagi selain karena peraturan yang kurang tegas, kurangnya kesadaran hukum, ya, di masyarakat kita masih kurang adanya kesadaran hukum. Kita sebagai masyarakat, orang yang hidup di masyarakat harus sadar bahwa hukum itu penting untuk menjaga ketertiban. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Saya akan memberikan penilaian. Kelompok yang terpilih adalah beri tepuk tangan untuk kelompok ke. Kelompok yang bukannya buruk ya, tapi kurang maksimal ya. Kelompok yang kurang maksimal adalah kelompok beri tepuk tangan juga. Setelah ini saya akan memberikan kuis untuk masing-masing orang. Sebelum kuis saya ada ice breaking. Nah, ice breakingnya apa? Kita bermain begini, aturannya seperti ini. Saya nanti menyebutkan satu nama hewan, misalnya kucing. Aturannya bisa dari situ, kucing. Terus saya menunjuk Nisa. Nisa melanjutkan menyebutkan nama hewan yang berasal dari huruf G. Kucing kan terakhir G. KUCING, ya kan? Jadi Nisa menyebutkan nama hewan yang berawalan G. Jadi kamu melanjutkan menyebutkan nama hewan dari akhiran yang disebutkan teman kamu. Jelas? Jelas. Masih bingung? Tidak ya? Siap? Siap melakukan ice breaking? Oke. Konsentrasi. Langsung ditunjuk temannya ya. Rusa. Angsa. Langsung tunjuk temannya. Angsa. Ya, cak,
Yang suka makan ayam itu hewan apa? Awalnya M ya. Musang. Musang. Tujuh temennya. Gajah. Tujuh temennya. Harimau. Terus mau jadi apa? Harimau. Berarti unta. Silakan tujuh siapa? Unta. Berarti A. Ayam. Hah? Ayam. Enggak, yang lain kalau ayam tadi sudah. Angsa. Udah tadi. Anjing. Anjing, ya, coba. Bayu. Dengan G berarti. Kalian gajah tadi sudah. Tik tak, ayo. Hewan yang depannya G. Selain gajah. Yang punya kaki banyak di laut. Apa itu? Yang besar. Temannya SpongeBob. Tik tak, ayo. Udah bisa dapat hukuman loh. Kamu coba. Gurita, sudah temannya. Ria, gurita, belakang A berarti. Sudah tadi. Angsa, ayam, anjing sudah. Ayo. Ayo, kamu gurita, berarti A. Awalnya A. Selain angsa, ayam, anjing, ayo. Sudah bisa? Yang belum siapa? Anoa. Hah? Anoa. Anoa, berarti A lagi. A lagi. Selain ayam, anjing, angsa, anoa. Anggora itu jenis kucing ya, bukan nama hewan. Ya. Sudah, tidak ada lagi. Dadah. Ya, yang tidak bisa adalah Bayu, Lia, dan Arsya. Oke, di situ saja. Hukumannya adalah menarikan ayam-ayam bebek. Oke, siap ya? Di situ saja. Nah, ayam, bebek. Bebeknya gini aja. Berdiri aja, berdiri, ayo. Lia, Bayu, Arsya. Ayam, bebeknya gini, angkatnya gini. 1, 2, 3. Bebek. Mentok. Ayam mengentok bebek. Bebek mengentok ayam. Ayam bebek entok-entokan. Ayo, 1, 2, 3. Ayam, bebek. Bebek entok. Ayam mengentok bebek mengentok ayam bebek entok-entokan. Oke, pertanyaan kita lihat. Nah, sekarang berhasil untuk kuis. Masing-masing anak nanti akan mendapatkan 1 pertanyaan dari saya. Siap ya? Oke, pertanyaan yang pertama. Hakim, arti penting norma atau fungsi norma tadi ada 3. Yang pertama apa, Hakim? Ayo, apakah ada menjaga ketertiban? Yang bisa titik jari. Oke. Stop. Pedoman dalam bertingkah laku. Nomor 2. Biasa. Menjaga kerukunan masyarakat. Yang ketiga aksi. Yang keras. Ayo percaya diri. Harus percaya diri. Ayo yang keras. Sistem pengembalian sosial. Itu adalah arti penting norma atau fungsi norma. Sekarang yang kedua, isi pasal 1 ayat 3. Tunjuk jari yang bisa. Nulis. Isi pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Itu adalah landasan atau dasar bahwa Indonesia adalah negara
baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara berdasarkan hukum. Sekarang pertanyaan selanjutnya, siapakah orang yang merumuskan ciri-ciri negara ketiga? Ayo, tadi berdasarkan materi yang sudah saya share di grup tadi, ada tokoh yang merumuskan 3 ciri negara. Bayu? Siapa? Apa? APDC. Ya, ada 3 ciri-ciri negara hukum. Mangga, nomor 1 ciri-ciri negara hukum. Ciri-ciri negara hukum 1. Ciri-ciri negara hukum. Ada yang bisa? Kita? Hukum bersumber pada Pancasila. Bukan. Ada 3 ciri-ciri negara hukum. Yang pertama adalah supremacy of law. Apa itu dulu? Supremacy of law artinya apa bisa lihat? Tidak boleh ada sewenang-wenangan sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Tidak boleh ada sewenang-wenangan. Seseorang itu dihukum apabila melanggar hukum. Ciri negara hukum yang kedua, equality before of law. Murin, apa itu? Equality before of law. Bayu? Setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya. Setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status, jabatan, atau jenis kelamin. Yang ketiga, human rights, yaitu hak asasi manusia. Jadi ciri negara hukum misalnya adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan belajar hari ini. Sekarang saya tanya, apa sih kelebihan dan kelemahan pembelajaran kita hari ini? Kira-kira kelebihannya apa, Keo? Kita dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman. Selain itu, selain bisa berinteraksi dengan teman, bisa bekerja sama dalam satu tim atau kelompok. Kemudian kelemahannya apa? Apa Evi? Saya jadi minder kurang percaya diri dari orang yang lebih pintar. Adakah yang minder selain Evi? Ada yang kurang percaya diri? Banyak. Tadi kan pas presentasi masih pada malu-malu, ya kan? Kalian tidak perlu minder karena kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar harus lebih percaya diri ya, Evi ya. Nah, kemudian rangkuman atau kesimpulan apa sih yang bisa kita dapatkan dari materi hari ini? Kesimpulannya apa? 1. Kita jadi arti penting norma. Apa pentingnya norma? Yang meras dong. Nah itu tadi, yaitu sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Selain kita jadi tahu arti penting norma, apa lagi? Nah, hukum adalah salah satu hak untuk mewujudkan keadilan. Apa lagi? Apalagi selain itu? Upaya-upaya untuk mewujudkan keadilan. Apa upayanya? Terus? Oke, terima kasih. Itu adalah hasil rangkuman kita pada hari ini. Kemudian untuk penugasannya
latihan soal. Ya. Silakan nanti di rumah dikerjakan besok pagi dikumpulkan di meja saya ya. Latihan soal mengenai arti penting koma dalam menunjukkan kaki. Silakan jadi dibagi. Kemudian jangan lupa pelajari materi selanjutnya yaitu mengenai perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Sambil menunggu itu silakan. Ini ada lembar penilaian antar teman. Kamu menilai teman kamu ya. Kamu menilai teman kamu. Di sini nama kamu, kemudian nama teman yang kamu nilai. Ayo. Penilaian atau misalnya Eci menilai dulu, baru menilai Eci. Bisa menilai saya. Ya, ini yang murid ya. Apa itu? Untuk teman yang tidak berangkat, nanti disuruh mengambil soal di mejanya tulis ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, oke. Ya, terima kasih. Semua ya. Oke, silakan. Sekian kelas pembelajaran kita pada pagi ini. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaaf. Jangan lupa belajar dan tetap